Hai sahabat Videonesia, pernah dengar cryptocurrency? Yes, Bitcoin disebut sebagai cryptocurrency atau mata uang virtual. Bitcoin semakin digandrungi orang karena nilainya yang terus naik dari waktu ke waktu, bahkan sudah diperdagangkan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Bitcoin sebenarnya sudah ada sejak tahun 2008 dan pada 2009 mulai diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto. Namun, identitasnya sampai saat ini belum jelas dan masih menjadi misterius loh. Mata uang virtual ini dikendalikan perangkat lunak dengan sistem terbuka. Siapapun boleh melakukan pengembangan terhadap Bitcoin tanpa harus memiliki izin terlebih dahulu. Mulai saat itu, Bitcoin pun dijadikan untuk berbagai transaksi. Selain Bitcoin, akhirnya lahir mata uang virtual jenis lainnya. Saat ini, Bitcoin sudah mencapai nilai 500 jutaan loh. Mahal banget kan ya? Tapi kamu bisa coba beli uang virtual lain yang lebih murah. Nah, di episode kali ini, Videonesia akan membahas sebelum berinvestasi Bitcoin. Yuk kenali fakta-faktanya. Tapi seperti biasa, sebelum kamu lanjut nonton videonya, jangan lupa klik subscribe untuk berlangganan channel ini. Juga klik tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan berita menarik lainnya dari channel Videonesia. Satu, bukan saham, bukan reksadana. Jika kamu tertarik berinvestasi, selain saham, obligasi, dan reksadana, tentu cryptocurrency bisa jadi pilihan kamu. Kamu bisa memilih mau jadi trader atau investor. Perbedaannya, jika investor, kamu hold jangka panjang Bitcoin atau mata uang virtual yang kamu beli. Nilainya akan lebih besar kok, apalagi kalau kamu biarkan selama 3-5 tahun. Namun perlu kamu ingat, Bitcoin ini high gain, high risk, dan bisa berkali lipat lebih dari saham. Saham memiliki fundamental yang bisa kita analisa, namun Bitcoin dikendalikan oleh perangkat lunak. Jadi ini bisa saja naik nilainya sangat tinggi, namun bisa juga dalam hitungan detik atau menit turunnya sangat jauh. Berani investasi, berani rugi. Ini yang harus kamu tanamkan ketika terjun di Bitcoin. Dua, menggunakan sistem P2P. Kamu penasaran siapa yang menjadi perantara dari transaksi Bitcoin? Jawabannya, tidak ada. Berbeda dengan transaksi konvensional, Bitcoin ini merupakan sebuah alat transaksi langsung. Karena itu disebut dengan menggunakan sistem peer-to-peer. Dengan menggunakan teknik kriptografi transaksi, Bitcoin tercatat melalui sebuah jaringan. Teknologi penyimpan ini disebut dengan blockchain. 3. Mengenal transaksi pertama Bitcoin. Saat diluncurkan, gak banyak orang yang percaya dengan adanya Bitcoin ini. Berbeda dengan saat ini, banyak orang yang tertarik dengan investasi Bitcoin. Setelah Nakamoto menambang Bitcoin pertamanya, maka jaringan Bitcoin resmi beroperasi. Orang pertama yang mengunduh aplikasi Bitcoin adalah Vinay, seorang ilmuwan komputer yang juga seorang cypherpunk atau orang yang memperjuangkan kriptografi. Dia kemudian menerima 10 keping Bitcoin dari Nakamoto. Namun Nakamoto pun menghilang setelah menambang banyak Bitcoin dan diperkirakan mencapai 1 juta keping koin pada tahun 2010. 4. Dulu pernah digunakan transaksi online ilegal. Tidak ada yang mengira bahwa dulu Bitcoin digunakan sebagai metode pembayaran utama untuk situs Silk Road yang merupakan forum jual beli barang dan jasa ilegal. Agar transaksi aman dan gak terdeteksi, maka para penjual dan pembeli memanfaatkan Bitcoin sebagai mata uang virtual untuk melakukan transaksi saat itu. 5. Penemu Bitcoin misterius. Seperti yang sudah dijelaskan, Nakamoto ini adalah orang misterius yang gak ada yang tahu siapa dia. Dalam forum online di internet pernah terungkap dia berasal dari Jepang namun gak jelas identitas sampai sekarang. Namun dunia saat ini berterima kasih karena banyak aplikasi resmi yang sudah memperdagangkan Bitcoin. Dengan mudah kamu bisa withdraw atau mengkonversi Bitcoin ke mata uang negara kamu. Contohnya saat ini bisa ke mata uang rupiah yang bisa langsung kamu transfer ke rekeningmu langsung. Mudah bukan? 6.
berpotensi memicu economic bubble. Para pakar ekonomik di dunia memberikan analisa mereka bahwa Bitcoin ini bisa menjadi sebuah economic bubble atau gelombang ekonomik, yakni suatu fenomena di mana harga barang dan jasa semakin drastis mengalami peningkatan. Terbukti di Bitcoin yang memang sampai saat ini bisa menyentuh harga 500 jutaan per koinnya. Pada awal Bitcoin 2012 harganya mencapai 451 dan sekitar 3 tahun kemudian harganya mencapai 800.000 per koin. Itu berarti dalam jangka waktu 3 tahun Bitcoin sanggup meningkat ratusan persen. 7. Transaksi Bitcoin pernah dilarang di Indonesia. Bitcoin pernah dilarang di Indonesia khususnya dari Bank Indonesia BI dan Otoritas Jasa Keuangan OJK, menegaskan mata uang virtual ini bukan mata uang resmi sebagai alat pembayaran yang sah walaupun saat ini ada beberapa aplikasi Bitcoin yang sudah beredar di Indonesia dengan izin dari Kominfo dan Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. 8. Pikiran matang sebelum bertransaksi. Terakhir yang harus kamu ingat adalah Bitcoin ini berbeda dengan saham. Berani untung, berani rugi. Ruginya nggak bisa kamu ekspektasikan. Bitcoin nggak punya dasar fundamental yang bisa kamu analisis manajemen keuangannya. Fluktuasi harga Bitcoin sangat tidak menentu. Nah, itu tadi fakta-fakta Bitcoin yang harus kamu tahu. Apakah kamu masih yakin mau berinvestasi Bitcoin? Jika kalian punya informasi menarik lainnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.